ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, jamaah musalla UBK yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di kesempatan siang setelah melaksanakan salat berjamaah. Tentu adalah kenikmatan yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, dan dengan bersyukurnya kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita setiap kali hendak melaksanakan setiap kegiatan ataupun kewajiban yang telah ditetapkan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum di awal kita mulai pembahasan, setiap kita mau memulai pembahasan yang baru, kita akan selipkan terlebih dahulu terkait dengan muqaddimah di awal, bahwasannya Al-Quranul Karim yang sedang kita pelajari adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan kitab yang lainnya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan makhluknya, dan kitab yang tidak bisa dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, yaitu Al-Quranul Karim, yang membacanya bernilai ibadah, al-muta'abbadu bitilawati. Maka dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita yang mulia dengan berbagai proses, tahapan dan lamanya, dan alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati, yaitu Al-Quran yang sudah lengkap dan sempurna. Bagaimana kita membacanya bernilai ibadah, kemudian membacanya, dan kemudian juga menghafalkannya. Tentu di setiap ibadah yang dilakukan dalam interaksi kita bersama Al-Quran, baik itu kita mendengarkan, membaca, menghafal, mengkaji, mempelajari, mentadabburi, kemudian mengajarkannya, setelah kita mengamalkannya, ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kewajiban kita seorang muslim, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu tidak cukup hanya sekedar semangat belajar, mempelajari, mengajarkan, tanpa kita meng-cross check hati kita apakah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dengan hak, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadalah kepada Allah dengan semurni-murninya. Kita ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwasannya milik Allah adalah agama yang khalis, yang murni dari kesyirikan, dari segala kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dari banyak firman-Nya agar kita senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena aghna'an syuraka 'ani syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak suka dipersekutukan. Bahwasanya di dalam beribadah kita betul memurnikan ibadah setiap kali melaksanakan, ya, setiap ibadah tersebut lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya setiap kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bukan tujuannya untuk pujian, bukan tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, mendapatkan wanita yang diincar misalnya, bukan, tetapi bagaimana kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan banyak sekali teman-teman para hadirin jamaah yang kami muliakan, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengikhlaskan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ta'allamul Qur'an wassaru bihil jannah. Belajarlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, dan mintalah dengannya, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innahu yata'allamahu rajulun thalathah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada, ya, tipe orang yang belajar Al-Quran itu 3 keadaan. Yang pertama, rajulun yubahi bihi, dia mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran untuk berbangga-bangga, ya, untuk dikatakan seorang qari, ya, supaya disebut-sebut namanya, ya, supaya terdengar, ya, namanya, ya, yang kita kenal dengan apa? Sum'ah, ya, atau riya, ingin dilihat dan seterusnya. Ini yang pertama yang tidak boleh ada dalam hati kita, diri kita, harus terhindar dari diri kita. Orang yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yastakiru bihi, seorang yang dia belajar Al-Quran, kemudian mempelajarinya dari awal, dari proses belajar cara membaca, kemudian dia menghafal, memahami, ikut, ya, mengkaji tafsirnya, kemudian setelah itu dia mengajarkannya, tapi dalam tujuan untuk dia bisa mencari kesenangan dunia di dalamnya, dia mencari kenikmatan dunia di dalamnya, ya, maka di sini juga tercela. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla, seorang yang dia belajar Al-Quran, dia mempelajari, dia memahami, kemudian dihafalkan, diajarkan. Yaqra'u lillahi azza wa jalla, dia belajar memang untuk membaca karena Allah, lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Nabi SAW ingatkan kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang belajar Al-Quran betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, ada seorang yang belajar Al-Quran karena targetnya pengen nikah misalnya. Ada orang yang belajar Quran ya, karena sesuatu yang rutinitas belaka, karena malu tidak bisa baca Al-Quran. Bukan itu, tapi bagaimana seseorang diprioritaskan target utama dia mempelajari Al-Quran adalah untuk, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah musalla UBK yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait yaitu bait-bait yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Kemarin kita sudah bahas, ya, terkait dengan lam ta'arif, lam sukun, lam sakinah yang ketika bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah, maka beliau mengatakan apa? Lilami al-halani qabla al-ahrufi, pada huruf lam ta'arif atau alif lam itu ada 2 kondisinya, keadaannya. Jadi lam yang sukun, sakinah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk. Pertama, lam yang terdapat dalam isim, kata benda, kata
sifat, nama, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pada fi'il, kata kerja. Ya, kemudian ada lam yang terdapat pada huruf. Nah, kita sedang membahas lam yang terdapat pada huruf pada lam ta'rif. Ya, pada lam at-ta'rif, yaitu beliau mengatakan ulahuma idhar wa fal ta'rifi. Yang pertama pada lam ta'rif ada dua kondisi, dibaca dengan idhar, jelas. Apa yang dibaca jelas? Huruf lamnya. Lam sukunnya dibaca dengan terang, dengan jelas. Begitu juga huruf-huruf qamariyah juga dibaca dengan jelas. Idhar wa fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu. Beliau Imam Al-Jamzuri menyebutkan bahwasanya huruf lam ta'rif yang bertemu dengan 14 huruf, ya, berarti tidak semua huruf nih, ada sisanya, nanti akan kita bahas. 14 huruf tersebut beliau rumuskan dengan sebuah kalimat. Mengapa? Untuk mempermudah para penuntut ilmu, dihafalkan. Nah, maka cara menghafal ini penting, kita mempelajarinya. Ya, ketika kita menghafal, kita harus punya, yaitu apa? Strategi di dalam menghafalkan Al-Quran, ya, di dalam menghafalkan hadis ataupun ilmu apapun yang sedang kita ingin menghafalnya. Di sini ada, yaitu cara di dalam menghafalkannya. Sebagaimana Imam Al-Jamzuri ingin memberikan, yaitu tips, ya, secara tidak langsung beliau mengumpulkan 14 huruf qamariyah itu dengan sebuah kalimat. Apa itu? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, itu semua kalimat terdiri dari 14 huruf. Pertama hamzah, huruf ba, huruf gha. Ibghi artinya apa? Raihlah, dapatkanlah. Ada 3 huruf. Hajjaka, huruf ha, jim dan kaf. Berarti ada 6 huruf. Hajjaka, yaitu hajimu, raihlah hajimu, ya, raihlah hajimu. Wa khaf aqimah, dan khawatirlah, takutlah akan. Wa khaf itu artinya apa? Khawatir, takut. Aqimahu, yaitu kecacatan pada ibadah haji tersebut. Maksudnya apa? Di dalam kita melaksanakan haji, bersungguh-sungguh kita memaksimalkan, yaitu rangkaian ibadah-ibadahnya, dan waspadalah terhadap sesuatu yang bisa membatalkan, ya, khawatirlah terhadap sesuatu. Nah, dalam sebuah kalimat ini untuk supaya kita bisa menghafalnya, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ada 14 huruf ini. Ketika lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf yang disebut dengan sebuah kalimat yang dirumus sedemikian praktis, ya, sedemikian mudah dari rangkaian kalimat yang dibuat oleh Syekh Sulaim Al-Jamzuri tersebut untuk bisa kita menghafalnya. Nah, ini yang pertama. Maka dia membacanya dengan jelas. Alhamdu. Lam di sini adalah lam ta'rif bertemu dengan ha. Ya, ada enggak di situ tadi kalimat dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu? Ada. Di antaranya huruf ha yang pada urutan kata yang kedua, hajjaka. Baik, nah di sini sudah selesai, dan hukum yang pertama adalah idhar. Baik, sekarang kita bisa perhatikan teman-teman sekalian, ya, idhar al-qamari atau yang disebut oleh para ulama dengan qamar itu artinya bulan, ya, syamsiyah. Yang akan kita bahas pada bahasan yang baru itu adalah matahari. Nah, ternyata ulama menemukan sebuah istilah yang beliau mengaitkannya dengan apa? Beliau mengatakan, para ulama mengatakan lam ta'rif itu ibarat bintang. Ya, lam ta'rif itu ibarat bintang. Nah, huruf qamariyah itu ibarat bulan. Ya, pernah kita melihat di malam hari ketika bulan terang, yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang menghiasi di sekitarnya. Di situ kita ketika dalam kondisi tidak sedang mendung, tidak ada awan, maka akan sangat terang, akan sangat jelas. Nah, maka mereka mengistilahkan dengan apa? Alif lam qamariyah. Ya, artinya lam ta'rif itu adalah bintangnya. Huruf qamariyah, maka ketika ada salah satu huruf qamariyah itu ibarat bulan. Maka ketika
bintang bertemu dengan bulan maka jelas, terang, semuanya tidak ada yang samar. Nah, berbeda halnya dengan lam syamsiyah yang dimana para ulama katakan ibarat matahari. Jadi huruf syamsiyah itu ibarat matahari. Kalau kita lihat di siang hari dengan sangat terik, ya, ketika ada bintang, apakah bintang itu terlihat dengan jelas, dengan terang? Nah, tentu tidak. Saat bintang ini bertemu matahari, ia melebur dan tidak tampak, ya, maka istilahnya idgham. Ya, itulah yang diistilahkan oleh para ulama, ya, untuk memudahkan hukum dari membaca Al-Quran yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Nah, maka di sini lam ta'rib, ya, pada slide yang berikutnya, ya, slide ketiga, lam ta'rib sebagai bintang di malam hari. Wujud dan cahaya bintang terlihat sangat jelas. Betul, ya? Nah, adapun huruf syamsiyah sebagai matahari. Ketika matahari terbit, cahaya bintang melebur, kalah dia, menghilang, ya, ke dalam terangnya cahaya siang. Nah, inilah alasan penamaan syamsiyah. Jadi saat huruf lam itu bertemu dengan huruf 14 tadi, huruf-huruf syamsiyah, suara lam menghilang, melebur seutuhnya ke dalam huruf setelahnya. Baik, kita lihat contoh. Ya, di situ ada tampil contoh asy-syamsu. Sudah tampil belum, ya? Karena ini semua nanti jadi, ya, membayang-bayangkan penyampaian dan penjelasan saya. Ya, mudah-mudahan kita coba bantu dari papan tulis. Ya. Ada contoh, ya, pembahasan terkait hukum lam syamsiyah. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang hukum bacaan lam qamariyah, ya, dan lam yang dimaksud adalah lam ta'rib, bukan lam yang isim fi'il, atau bukan lam yang betul-betul melekat pada isim tersebut, tetapi bagaimana dia adalah lam zaidah sakinatun, lam zaidah, lam tambahan, ya, lam sakinah dalam kondisi di mana dia fungsinya adalah tambahan, sakinatun an bunyatil kalimah, dari sebuah kata yang terbangun darinya. Kemudian taqaddama hamzatul wasl, yang dimana dia didahului dengan hamzatul wasl. Hamzatul wasl seperti ini. Ini namanya hamzah wasl. Ada kepala shad di atas alif, ya. Ini namanya hamzah wasl. Lamnya mana? Lamnya seperti ini. Jadi ini namanya lam ta'rif, ya. Lam ta'rif yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Apa syamsiyah artinya tadi? Matahari. Ya, huruf-hurufnya insyaallah kita akan tampilkan. Ada 14 huruf juga. Sama seperti 14 huruf qamariyah, tetapi berbeda dengan yang lainnya. Contoh, huruf shin. Seperti apa membacanya? Asy-syamsu. Ya. Lamnya dilebur ke huruf shin, tidak dibaca lamnya. Asy-syamsu. Kenapa hamzatul wasl bisa dibaca a padahal tidak ada harokat? Nah, ini nanti ada pembelajaran tersendiri, ya. Bagaimana Anda ketika membaca diawali dengan hamzatul wasl. Nah, ada yang membacanya ish, ush. Yang betul yang asy-syamsu, bukan kasrah tapi hamzah. Sebagaimana ta'rif daripada lam yang dimaksud oleh para ulama, lam yang ta'rif disebut adalah lam sakinatun zaidatun an bunyatil kalimah wa taqaddama hamzatul wasl, didahului dengan hamzatul wasl karena nanti ada hamzah qata. Nah, ini nanti bahasan tersendiri. Hamzatul wasl, hamzah yang didampingi, yang disertai dengan lam ta'rif, ya, hamzatul wasl. Wa taqaddama hamzatul wasl, dia harus didahului dengan hamzah wasl, ya, hamzatul wasl. Wa tuftah inda ibtidaiha, dan dia harus dibaca fathah. Wa yaliha ism, dan setelahnya, setelah lam ta'rif itu harus sebuah isim. Nah, tidak boleh fi'il, isim. Gimana cara menentukan ini isim atau fi'il atau harf? Nah, ini ada pembahasan tersendiri nanti kita pelajari di ilmu nahwu. Tapi setidaknya ya, kita akan dapat, ya, yaitu kaidah yang sangat dimudahkan oleh para ulama tajwid dan qiraah setelahnya nanti insyaallah. Intinya, ya, ini adalah contoh dari
lam syamsiyah. Nah, kita ingin menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan bintang tadi kata para ulama adalah lam. Ini ibarat bintang ya, bintang. Ya, kemudian syam ini ibarat matahari. Ya, matahari di siang hari. Ya, itu akan memudarkan yaitu cahaya-cahaya bintang tersebut sehingga lam ini tidak terang, tidak dibaca maksudnya. Ya, tetapi tetap tertulis, tetap ada dia. Nah, maka di sini istilah keluar lam syamsiyah, asy-syams. Baik. Asy-syamsu, suara lam hilang tidak dibaca, maka dikenallah dengan istilah idgham. Apa artinya idgham? Idkhalu syai' fi syai'. Kita memasukkan huruf yang sukun yang mati ke dalam huruf setelahnya. Ya, definisi idgham syamsi ini alif lam yang dibaca idgham, lam sukun tidak dibaca melainkan langsung melebur ke dalam huruf syamsiyah berikutnya. Next berikutnya. Nah, ini sama ya contohnya tadi, hanya saja ingin sedikit spesifik kita menunjukkan bahwasanya syamsiyah itu biasanya diawali dengan apa? Tanda hamzatul wasal, kemudian lamnya tidak ada sukun dan huruf syamsiyahnya ada tasydid di atasnya, dan cara pengucapannya dilebur, dibaca asy-syams bukan al-syams, bukan, tapi langsung asy-syams. Ya, suara lamnya lebur ke huruf shin. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam baitnya yang ke-26. Next slide berikutnya. Thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Yang kedua adalah dari lam sakinah, lam ta'rib, ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah idghamkan, wajib dimasukkan, dileburkan fi arba'i wa ashratin, pada 14 huruf juga, wa ramzaha fa'i, dan Imam Al-Zamzuri merumuskannya dengan hal yang sama seperti yang di lam qamariyah, tetapi bedanya ya fa'i di sini maksudnya hafalkan. Jadi rumus ini sudah dibuat dengan sebaik mungkin oleh beliau, kemudian fa'i hafalkan baik-baik. Berikutnya ini pada bait yang ke-27 adalah huruf-huruf syamsiyah. Tib thumma sir rahman tafuz dif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, ini adalah huruf-huruf syamsiyah, tapi bukan semuanya. Setiap awal kata ya, huruf yang ada di awal kata berarti huruf tib. Kata tib berarti huruf apa? Huruf ta. Thumma berarti huruf apa? Yang kedua huruf tha. Sil huruf sad ya. Rahman huruf ra. Tafuz, ini maaf ada titiknya harusnya ya, yaitu huruf ta. Dhif huruf apa? Huruf dot. Za ya, huruf zal. Ni'am huruf nun. Da' huruf dal. Su huruf sin. Dhan huruf dha. Zur huruf zai. Syarifan huruf shin. Lil karam huruf lam. Nah, ini beliau rangkai dalam sebuah kalimat yang bermakna juga supaya mudah dihafalkan, tetapi bukan seperti di awal ya. Dia menulisnya memang ya sesuai dengan apa yang bisa memberikan pesan juga, apa makna di dalam kalimat yang beliau buat ini untuk menghafal huruf-huruf syamsiyah. Tib ya, berbuat baiklah. Thumma kemudian. Sil bersilaturahimlah. Rahman yaitu dengan orang-orang terdekat kita. Tafuz kau akan dapatkan, akan peroleh. Dhif dha ni'am, kelipat gandaan kenikmatan yang luar biasa. Karena di dalam silaturahim kita mendapatkan ya, apa di situ janji dari Nabi SAW, man ahabba an yabsutallahu fi rizqi wa insya'allahu fi athar falyasil rahimah. Barang siapa yang dia suka ya ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, apa? Bersilaturahimlah ya. Da' su'a dhanni, tinggalkanlah prasangka buruk. Da' itu artinya tinggalkan, su artinya buruk, dhan prasangka, prasangka buruk, zur kunjungilah, ziarahlah, syarifan orang-orang yang mulia, orang tua kita, ustadz ya, asatid, masyaikh, lil karam untuk menghormatinya.
Nah, inilah pesan yang diinginkan oleh Syekh Sulaim Al-Zamzuri. Selain daripada ingin memudahkan para penuntut ilmu menghafal huruf-huruf syamsiah, juga bisa memberikan pesan yang penting. Ya, baik. Nah, ini dia huruf-hurufnya, 14 huruf syamsiah. Pada slide berikutnya sudah tampil huruf-hurufnya. Ada huruf ta, ada huruf sa, sad, ra, ta, huruf dad, zal, ya, huruf nun, huruf dal, sin, dha, zai, shin, dan huruf lam. Oke, baik. Next berikutnya, di dalam bait yang ke-28 beliau lanjutkan, wallamal ula sammiha qamriyah wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Nah, di sini beliau menjelaskan di awal tadi bahwasanya lam yang pertama, kondisi lam muta'arif yang pertama tadi diistilahkan oleh para ulama tajwid qiraat dengan istilah lam qamariyah atau alif lam qamariyah yang kita sudah masyhur ya. Wal lamal ukhra, dan lam yang ta'rif sakinah yang kedua adalah yaitu diistilahkan oleh para ulama tajwid kita dengan lam syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Baik. Nah, ini dua hukum yang kita akan bahas next berikutnya. Yang pertama, tadi kita sudah mengetahui lam qamariyah dibaca jelas, lam syamsiyah dibaca dengan idgham. Nah, baik, kita akan praktekkan sedikit contoh. Yang pertama, huruf ta, at-tariq. Huruf sa, as-samarat. Huruf sa, as-sadiqun. Huruf ra, ar-rahman. Huruf ta, at-takatsur. Ya, sambil diperhatikan bentuknya sehingga nanti kita bisa betul-betul paham ya bahwasanya alif lam qamariyah ya seperti itu bentuknya. Huruf dha, ad-duha. Huruf zal, az-zariyat, ya di surah az-zariyat maksudnya. Berikutnya huruf nun, an-nahar. Ya, huruf dal, ad-din. Huruf sin, as-sama. Huruf dha, az-zalimin. Huruf zai, az-zaitun. Huruf shin, asy-syaitan. Huruf lam, al-la'inun. Nah, semua itu adalah huruf-huruf asy-syamsiyah. Baik. Berikutnya, mengapa terjadi idgham syamsiyah? Kenapa terjadi idgham syamsiyah? Idgham syamsi, hukum idgham syamsi. Kenapa dia dilebur lamnya? Tidak seperti lam qamar, lam yang dibaca jelas. Karena kembali kepada makhraj, tempat keluarnya huruf. Di sini ada dua, littamatsul wat taqarrub, karena dia serupa makhraj dan sifatnya. Ada huruf lam sukun bertemu dengan lam. Ya, antum membacanya dengan apa? Idgham, dimasukkan untuk memudahkan pengucapan. Baik. Kemudian yang kedua, alasannya diidghamkan taqarrub, ada huruf-huruf yang sisa dari selain lam, 13 huruf tadi berdekatan makhrajnya dengan apa? Dengan huruf lam. Lam dari mana tempat keluarnya? Tarful lisan. Lam ya ujung lidah ya menepi ke bagian ya gusi gigi seri atas. La yang akan menimbulkan sifat inhiraf ya, tawassut dan seterusnya. Jadi setiap huruf itu memiliki sifat-sifat ya. Nah, di sini huruf-huruf syamsiyah tadi berdekatan dengan huruf lam. Maka untuk memudahkan ya orang-orang Arab sehingga dilebur ya. Jadi memang ya dulu di dalam lam ta'rif itu tidak diawali dengan hamzatul wasl. Jadi dulu seperti ini penulisannya. Nah, contoh ya, asyam. Ya. Ini lam sukun, asyam. Bacanya seperti apa? Ini lam sukun ya. Bacanya seperti apa? Tidak ada hamzah
wasal. Maka ya, orang Arab kesulitan di dalam mengucapkan al-kitab, ya, al-fil, susah. Isyams, maka ditambahlah hamzatul wasal. Ya, ini hadir untuk membantu pengucapan. Dulu hamzah itu belum masuk dalam kriteria huruf-huruf hijaiyah. Ya, baru muncul beberapa tahun kemudian yang ditemukan oleh salah seorang tabi'in, yang dimana susah menemukan bagaimana sih untuk menuliskan bentuk hamzah tersebut. Kadang hamzah ada di alif, ada di huruf waw, ya, ada di huruf ya. Nah, sehingga untuk menemukan itu dia mengambil daripada huruf ain. Huruf ain seperti apa bentuknya? Nah, karena dia berdekatan, hamzah dengan ain itu satu tempat di tenggorokan walaupun berdekatan. Ya, wastul haq dengan aqsal haq. Ya, maka diambillah kepalanya saja sehingga muncullah peresmian bentuk hamzah. Jadi sebenarnya bentuk hamzah seperti ini. Ya, makanya dia hadir untuk membantu. Nah, ini hamzah punya jasa yang sangat banyak pada huruf lam. Ya, sehingga dia memudahkan dalam membacanya. Nanti ada pembahasan khusus untuk hamzatul wasal. Ya, tidak semua nanti berharokat fathah. Ya, ketika ada sebuah isim yang diawali dengan hamzah wasal, ya, atau misalkan fi'il, itu tidak semua bisa dibaca fathah. Tetapi untuk lam ta'rib, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas dan sampaikan istilahnya, harus dibaca dengan hamzah. Karena nanti di dalam Quran tidak ada harokatnya. Baik, tadi idgham syamsi karena dia tamathul. Yang pertama, lam bertemu dengan lam, sama makhrajnya dan sifatnya, maka dilebur, diidgham. Yang kedua, taqarrub, berdekatan. Contohnya apa? 13 huruf tadi. To, di mana huruf to? Ta, di mana huruf ta? Di ujung juga sama, berdekatan. Sulit ketika apa? Memberikan hak lam kemudian setelah itu pindah ke huruf to. Ya, untuk memudahkan langsung dilebur, disatukan. Baik, lanjut berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk mendeteksi, ya, alhamdulillah kita sekarang sudah ada banyak kemudahan. Mushaf Madinah, ya, kalau di Mushaf Madinah, ya, itu sudah ada tanda di pertama hamzatul wasal, yang kedua lamnya tidak ada sukun. Di lam itu tidak ada sukun. Ya, kalau di lam syamsiyah tidak ada sukun, tidak boleh. Yang kedua harus ada tasydid. Nah, seperti itu. Tapi kalau lam qamariyah, al-kitab, ada tidak? Ya, ini huruf kaf, sorry. Ya, huruf hamzatul wasl. Ada lamnya, kemudian al-kitab. Nah, jadi ada lam sukunnya. Kemudian hadirnya tasydid di huruf syamsiyah. Lanjut berikutnya, inilah pembahasan terkait dengan lam qamariyah dan lam syamsiyah, yaitu dikenal dengan lam, yaitu lam qamariyah bulan yang terlihat dengan sangat jelas bintangnya, kemudian matahari juga, ya, terlihat sangat terang dan akhirnya tidak terlihat bintangnya. Kemudian situ istilahnya keluar lam syamsiyah. Nah, cara bacanya yang pertama lam qamariyah idhar, dibaca jelas lamnya. Yang kedua lam syamsiyah diidgham, dileburkan. Ya, ini jumlah hurufnya sama, 14 huruf dengan 14 huruf berikutnya. Ya, itulah 3 bait yang ingin disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Tsanihima idghamu fi arba'in, ya, wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i tiba thumma sir rahman tafus difda ni'am da'su dhannin zur syarifan lil karam wal lam al ula sammiha qamriyah wal lam al ukhra sammiha syamsiyah. Jadi idgham syamsi itu adalah lam sukun yang tidak dibaca melainkan langsung dilebur ke huruf setelahnya. Ada 14 huruf, ya, bisa dihafal dengan tadi kalimat yang sudah dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada bahasan berikutnya masih di hukum yang sama, karena ada, ya, lam yang kita akan bahas selanjutnya. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan
Syukran ala hudurikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mohon dimaafkan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.